وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا فإله بنا محمد صلى غفر الله ذنوبنا الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak melanjutkan tentang pertemuan yang kemarin yang menjelaskan tentang filosofi huruf yang ada pada bulan Sya'ban. Shin itu apa kemarin? Asyaratu wa syafa'ah. Ain al-izza wa rahmah. Baknya biru, alifnya nunnya. Insyaallah nanti malam bertepatan dengan malam nisfu Sya'ban nanti malam. Apa yang harus kita lakukan ketika malam nisfu Sya'ban? Nah ini nanti ada di hadis yang saya bacakan. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu annahu qala, berkata sapa Abu Hurairah, qala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam, ata datang ni ingsun sapa Jibril, malaikat Jibril lailatan nisfi, ing dalam malam nisfu atau ing dalam malam pertengahan min Sya'bana, dari bulan Sya'ban. Wa qala, berkata sapa Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadhihi utawi ini malam iku lailatun malam, tuftahu dibuka fiha ing dalam lailah abu-abu samai, beberapa langit, beberapa pintu langit, wa abu rahmanin, beberapa pintu rahmat. Fakum, maka berdirilah sapa engkau, bisa juga bangunlah sapa engkau, washolli, dan sholatlah sapa engkau, warfa, dan mengangkatlah sapa engkau, rosaka, ing kepala kau, kepalamu, wayadaikan, kedua tanganmu, ila sama ing ke langit. Fakultu, maka berkata sapa ingsun, ya Jibril, wahai Jibril, ma hadhihi, ma iku apa, hadhihi utawi ini ku alailatu malam. Faqala, menjawab sapa Jibril, hadhihi utawi ini iku lailatun malam, iftahu, yang dibuka fiha ing dalam abwab apa salah sumiati babin, 300 pintu, minar rahmati, dari rahmah. Fayaghfiru, maka akan mengampuni sapa Allah Ta'ala li jami iman, kepada semua orang, la yusyriku, yang tidak menyekutukan sapa man billahi, kepada Allah, syai'an, ing sesuatu pun, illa, kecuali man, orang kana yang ada sapa man iku sahiron, tukang sihir, au kahinan, atau orang yang juru tebak, au kahinan, atau juru tebak, au musyahinan, atau saling membenci, au mudmina khamrin, atau orang yang suka mabuk, atau orang yang suka minum khamr, au musirron ala zina, atau orang yang suka berbuat zina, au akilar riba, atau orang yang makan barang riba, au aqal walidaini, atau orang yang durhaka kepada kedua orang tua, au namam, atau orang yang suka mengadu domba, au namam, atau orang yang suka mengadu domba, au qati ar-rahmi, atau orang yang putus silaturahim. Fa inna haula'i, maka sesungguhnya mereka semuanya tadi itu, ikula yafiru, tidak akan memaafkan sapa Allah lahum, kepada mereka, hatta yatubu, sehingga bertobat sapa mereka, wa yatraku, dan meninggalkan sapa mereka.
Fakhoroja maka keluar sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasoli maka sholat sapa Nabi wa bakar menangis sapa Nabi fi sujudihi dalam sujudnya Nabi. Wa wa Nabi yaqulu berdoa sapa Nabi Allahumma inni a'udzu bika min iqabika wa sukhtika wala uqsiya sanaa 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tardo. Nah ini anak-anak, pada suatu malam malaikat Jibril itu mendatangi Nabi pas pada pertengahan nisfu Sya'ban. Kemudian malaikat Jibril berkata, wahai Muhammad, malam ini akan dibuka beberapa pintu langit dan beberapa pintu rahmat. Berdirilah, sholatlah, angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit. Maka saya bertanya kepada Jibril, ini malam apa? Jibril berkata, ini malam di mana akan dibukanya 300 pintu rahmat. Allah akan mengampuni kepada semua hambanya yang tidak menyekutukannya dengan sedikit pun, dengan suatu apapun, kecuali penyihir. Atau juru tebak. Juru tebak ini apa ya? Apa juru tebak itu? Ramal. Ya, ada orang yang meramal bahwa kamu ini besok matimu mengkurap namanya. Besok kamu ini kecelakaan. Besok kamu lelek. Tapi kalau untuk meramal dirinya cakep-cakep ya. Peramal. Musyahinan atau orang yang saling membenci. Orang yang saling membenci berarti banyak musuhnya. Senengannya musuhi koncone. Orang yang suka minum khamar. Orang yang suka zina. Orang yang senang makan barang riba. Barang riba itu gimana maksudnya? Riba itu sih apa? Apa riba? Barang riba ini yang bagaimana? Gimana? Barang riba itu contohnya kamu kasih pinjam temennya 100.000, dikasih tempo 2 hari ya. Kalau 2 hari nggak nyaur, nggak bayar, berarti hari ketiganya nambah. Yang tadinya 100.000 jadi 150.000. 4 harinya nggak bisa bayar, nambah lagi jadi 200. Nggak bayar, begitu terus. Jadi uang 100 itu bisa sampai 1 juta dia ngembaliin. Biasanya itu di rentenir. Itu barang seperti itu barang riba. Atau orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Senangannya nyusahno wong tuane. Durhaka itu berarti ya salah satunya adalah membentak orang tua. Wala taqul lahuma uffin. Qur'annya kan begitu. Kalau dipanggil jawabannya nggak pernah yang santun. Contoh, Inaya. Contoh, Inaya. Apa sih? Panggil terus, nggak tahu orang lagi sibuk main game. Dipanggil lagi, Inaya. Cerewet amat ya ibu ya. Panggil terus. Nah, itu akal walidain. Jadi dipanggil orang tua yang tidak menyenangkan. Tapi kalau sampai sini nggak ada sih. Paling juga, Inaya. Iya, sebentar. Inaya. Iya sebentar. Sampai berkata, iya sebentar. Sama-sama kenceng ya jawabnya ya. Epot ini.
Karena sebenarnya dia itu kan anak-anak kalau sekarang dipanggil orang tua itu tadi tuh HP, nggak bisa pisah sama HP. Awin nama atau sebenarnya mengadu domba. Mengadu domba itu di kamu dicurhatin temennya, ya dicurhatin temennya tentang temennya, ya dicurhatin temennya tentang temennya. Lah temennya yang dia dicurhatin ini cerita kepada temennya yang tadi dicurhatin, ya kamu loh, katanya mbak ini kamu tuh orangnya begini begini begini, ya mesti ya, kalau ngomongnya ya. Jadi kamu tuh kalau emang ada teman yang lagi tuh udah nggak usah pakai cerita lagi kepada orang yang diceritain. Itu kan jadi musuh kan begitu tuh. Makanya jangan kamu itu ada teman yang spesial di pesantren, konco sehidup semati lah. Makan berdua, berangkat kemana-mana berdua, mainnya berdua, atau bertiga lah, kalau nggak berdua bertiga. Jadi apa ada grup gitu. Belum tentu orang yang kamu anggap itu teman baik, teman yang mengerti kamu itu suatu saat tidak ada permusuhan. Kadang hal sepele. Contoh hal sepele itu apa? Masuk aku di bawah jukuk namangan, dia gak tahu belum. Nah itu sudah mulai itu. Lah padahal si anak ini biasanya dia curhat apa semuanya itu tentang cerita tentang masalah pribadinya ke temannya ini. Akhirnya apa yang terjadi? Karena dia permasalahan gara-gara sepele tadi, ganti dia tuh cerita ke temannya. Mbak Iku loh, sebenarnya aku ngerasani sampean. Nah, isiku awal dari kehancuran. Ya, mengadu domba. Dia demen begitu tuh. Jadi profesinya mengadu domba. Tapi kayak dia kalau dia diajak teman curhat tuh senang begitu. Aku kalau mbak tadi itu loh dibentak sama itu. Terus, pokoknya enak nih dijak omong terus. Ya aku kan dia sedih. Oh iya memang nyalahi terus. Padahal setelah terus ini dia cerita sama temennya tadi tuh. Sama domang dirasani kok. Ya. Kalau sekarang HP nih, sama aja kan mengadu domang. Kita kalau ngomong dengan HP, telepon gitu ya, telepon dengan teman itu kan cerita cerita yang apa sih ya? Di loudspeaker. Ya kata curhat ya koncoku, sapa koncone Dina. Yes, ya curhat to. Lah kok diceluk dinding ya, Din. Arek kate curhat awakmu, Din. Di loudspeaker, Dina krungu. Padha mek wong apa ngadokno apa namanya itu masuk di kandang apa? Harimau kan? Dia berkuasa nih Dina orang nanggone sandinge sing ditelepon iku mau. Iya kan ya? Wis jenenge Dina Mas kowe. Mas, senengane tanganku ngono. Saiki ngelok-ngelokno aku lah ini. Itu juga, ini HP itu juga. Njero ya akeh setan nih. Ya setan ya gendruwo ya apa maneh itu. Tergantung pemakainya. Auqati armi atau orang yang memutus tali silaturahmi. Makanya dalam agama kita itu tidak diperbolehkan berdiam-diam dengan teman lebih dari 3 hari. Bahaya. Jadi dengan siapapun, walaupun teman itu dia punya salah dengan kita harus memaafkan dengan membuka pintu maaf. Allah aja maha pemaaf, apalagi makhluknya. Jadi jangan sampai nggak nyapa temannya sampai 3 hari. Mesti apa benar website itu soal sing perasaan, untuk sing akhirnya koncone nggak nyapa sampai 5 hari. Iku wis wakeh setane melok-melok itu. Karena itu dibatasi kalau tidak, jangan sampai lebih dari 3 hari kalau tidak bersapa dengan teman-temannya. Karena itu dalam agama kita itu mensunahkan tersenyum ketika bertemu dengan orang. Mensunahkan setelah sholat jamaah itu bersalam. Karena hakikatnya sepertinya remeh salaman, tapi nek gawe wong sing mangkel itu gak iso. Kayaknya kan remeh kan salaman gitu ya. Kalau bertemu dengan temannya salaman, dia salaman tuh jangan tersenyum. Itu kalau tidak dengan hati yang tulus gak bisa. Kamu kesel sama temanmu, iso gak ngomong salaman, iso, tapi kan ajaib. Kira-kira melengos apa senyum?
Orang kamu kalau lagi berantem sama temennya, Sapna lah sama saudaranya lah, Sapna sama Tami gitu. Dulu ya, berantem lah Sapna sama Tami. Itu ayo salaman ya salaman, tapi bukannya kira-kira ngadep atau karena sederhana sih salaman, tapi kalau tidak keluar dari hati yang tulus itu gak akan bisa. Tersenyum juga begitu. Jadi hidup dalam kepura-puraan. Kalau suruh tersenyum susah, karena artinya apa? Temponya nih kayak apa itu nih titik itu apa? Keluarnya ayam, tai ayam itu lah itu ya. Nggak pernah bisa senyum. Lah, apa yang disampaikan di hadis ini itu kan ada berapa tadi? 8 ya. Yang tidak akan diampuni oleh Allah hatta yatubu wa yaqrabu, sehingga mereka ini bertobat dan meninggalkan apa yang sudah dikerjakan. Kemudian keluarlah Nabi Muhammad SAW, kemudian fasolli wa baka fi sujudihi, dan berdoa Allahumma inni a'udzubika min iqabika wa sukhtika wala uhsiya sana'a 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsika falakal hamdu hatta tarbo. Nanti dituliskan. Ini terkait dengan amalan nisfu Sya'ban. Biasanya kalau dalam tradisi NU itu sholat sunnah, ya. Sholat sunnah nisfu Sya'ban. Ono sing ngarani bid'ah, ono sing ngarani apa itu. Kalau yang untuk kebaikan dan sholat kita juga lillahi ta'ala, ikuti saja ulama-ulama kita. Walaupun banyak kitab yang membahas tentang itu. Kapan sih dimulainya ada sholat? Zaman Nabi tidak ada sholat nisfu Sya'ban. Jadi berawal pada tahun 448. Di sini sebetulnya dijelaskan. Jadi awal mulanya itu pada tahun 448 Hijriah di Masjidil Aqsa. Ya. Di Masjidil Aqsa ada seorang sholat begitu di masjid itu waktu nisfu Sya'ban, terus ada yang ikutin belakangnya, 1 orang, 2 orang, 3 orang jamaah. Nah setelah ini kemudian setiap tahunnya itu ada sholat nisfu Sya'ban. Dan di dalam kitab Fathul Mu'in itu juga dikritik keras itu. Memang kalau sholat sunnah itu kan kalau dalam hadis atau fikih itulah sholat atau istisqa, sholat kusuf gitu ya. Di sini juga dibahas nih di kitab ini. Jadi sholat nafilat itu ya hanya untuk sholat istisqa, kemudian sholat apa lagi? Sholat idaini, kemudian sholat kusuf, karena kan ada khutbahnya. Selain itu tidak dianjurkan. Tapi kalau kita ngomongkan bid'ah itu juga ada bid'ah dolalah, ada bid'ah bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Kalau kita runtut pada zaman Nabi itu masa ada juga istighosah? Ya, ada zaman Nabi istighosah? Enggak ada. Ada ngaji tafsir untuk tafsir Jalalain, tafsir Sofi, yang enggak ada juga. Yang kamu kemudian terpaku pada bid'ah, semua yang kita lakukan sekarang yang tidak dilakukan oleh Nabi. Apa yang dilakukan oleh ulama-ulama sekarang selain tidak bertentangan dengan syariat, itu juga diperbolehkan, namanya bid'ah hasanah. Masa ono sama kertas ini di zaman Kanjeng Nabi kok ono? Untuk apa ya bid'ah berarti yang tidak dilakukan oleh zaman Nabi? Ada di sekarang ya apa ya bid'ah? Kadang memang perbedaan itu ya, namanya ikhtilaf umati. Yang tidak boleh itu sholat bukan karena Allah. Ya sholat bukan karena Allah, itu sih kalau ya musyrik. Contoh mau panen begitu ya, kemudian ngasih ingkung itu ayam, 1 ayam sesajen ditaruh di sawah begitu, dikasih bunga 7 rupa, dikasih uang gitu, supaya panennya melimpah. Itu yang nggak bisa, nggak boleh, karena dia mintanya bukan kepada Allah. Dan nanti berarti bagaimana Bu? Ya sholat
sholat nisfu Sya'ban sendiri-sendiri aja kayaknya ya, jamaah atau sendiri-sendiri. Kemudian membaca surat Yasin 3 kali. Surat Yasin 3 kali, perbanyak zikir, perbanyak baca Quran. Sholat sunnah sampai subuh, bangunnya juga diperawal. Kemudian baca doa tadi itu yang juga dibaca oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan hindari jadi 8 kriteria tadi itu yang tidak akan diampuni Allah kecuali dia atau mereka bertobat dan meninggalkannya. Kalau kita lihat dari sahir, orang yang sihir, orang yang juru tebak, orang yang itu kan walek kabeh ya. Iya kan ya, nggak ada yang bagus. Jangan sampai kita melakukan salah satu dari 8 tadi ini. Dihindari betul. Yang paling mudah itu biasanya ya qati'ur rahim, itu memutus tali persaudaraan. Karena itu jangan sering-seringlah minta maaf pada temannya. Mari sholat itu ya salaman antar konco, ngilangno aki eleke. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.